Debat keempat antar cawapres berlangsung sengit, saling sindir pun panas terjadi antara Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Namun salah satu panelis mengkritisi substansi debat tidak tergali, tertutupi gimik cawapres. Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV, Friska Clarissa. Saya catat sedikit, yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang. Debat keempat Pilpres yang diikuti para calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD berlangsung sengit. Saling sindir antar kandidat hingga tebar gimik pun tak terhindarkan. Tapi apakah debat sudah kaya akan substansi? Kami kupas dalam ulasan Istana bersama saya Friska Clarissa. Debat keempat diwarnai saling serang Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Salah satunya saat Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD bicara soal cara mengatasi inflasi hijau atau greenflation. Gibran melakukan gestur mencari-cari usai mendengar jawaban Mahfud. Mahfud balas menyebut pertanyaan Gibran bersifat recehan. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan greenflation adalah inflasi hijau. Kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Gitu, recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Saling sindir juga terjadi antara Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dengan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Sindiran itu berawal ketika Gibran menyinggung catatan yang dibaca Muhaimin. Muhaimin balas menyindir catatan Mahkamah Konstitusi. Saat menjawab pertanyaan Gibran soal lithium ferrofosfat atau LFP, Muhaimin menyinggung etika dan debat bukan ajang untuk tebak-tebakan singkatan. Gibran balas bilang aneh saat Cawapres tak paham program yang disampaikan tim sesnya. Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Terima kasih. Saya catat sedikit, yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Mohon dijelaskan LFP, lithium ferrofosfat, tadi sudah saya bilang kan, lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium ferrofosfat. Terima kasih, tenang Pak Gibran. Semua ada etikanya, termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Ini agak aneh ya, yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawapresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh. Sering bicara LFP, lithium ferrofosfat, Tesla nggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Sudah di atas panggung.
Namun, kritik pasca debat datang dari salah satu panelis debat keempat yang juga guru besar antropologi hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Profesor Sulistiowati Irianto. Menurut panelis, substansi dari gagasan cawapres yang seharusnya tersampaikan utuh ke publik terdistraksi gimik, perdebatan soal etika, dan perang tafsir. Tadi ada curhatan, ada kegelisahan, kekecewaan dari sisi panelis, ada substansi yang tidak tergali. Di bagian mana yang tidak tergalinya itu, Prof? Ya, semua substansi relatifly tidak tergali karena semua orang sibuk membicarakan soal-soal gimmick, soal-soal etika. Padahal substansi itu harusnya yang diberitahu kepada publik, masing-masing calon itu memiliki gagasan apa, pemikiran apa, dan akan menerjemahkannya ke dalam public policy yang seperti apa. Itu yang ditunggu-tunggu publik sebenarnya, karena banyak sekali masalah-masalah serius ya. Tapi akhirnya itu jadi hilang karena semua orang membicarakan hal-hal yang kurang substansi ya, soal-soal gimmick, soal-soal etika, kemudian saling perang tafsir gitu. Tersisa satu debat Capres 4 Februari mendatang yang jadi giliran para calon presiden untuk adu gagasan soal kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Tersisa satu debat, jadi kesempatan terakhir para kandidat adu argumentasi dan visi. Harus sungguh-sungguh karena debat tak sekadar ajang adu narasi, tapi forum untuk merebut simpati pemilih. Friska Clarissa, Wandi Jansen, Kompas TV, Jakarta.